Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah hadis tarbawi dengan nama kelompok yang pertama yaitu Sa'ilah Rosyidah, yang kedua Muhammad Zainul Arifin, yang ketiga Umi Alfi Sa'adah, dan yang keempat yaitu Linatun Niswah. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pendidik dalam perspektif hadis. Untuk yang bertugas memaparkan materi pertama dipersilahkan. Saya Sa'ilah Rosyidah akan menjelaskan materi yang pertama, yakni pengertian pendidik dalam perspektif hadis. Pada hakikatnya, pendidik adalah memelihara dan memberi latihan berupa ajaran, tuntunan, maupun pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan dalam konteks pendidikan Islam, pendidik ini disebut dengan murabi yang berarti mengasuh atau memimpin, mu'alim yang berarti melatih, dan mu'adib yang berarti mendidik. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik ini merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik dari segi kognitif, afektif, psikomotorik, dengan tujuan yang telah dicita-citakan. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayah", yang artinya, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidik adalah seseorang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkewajiban untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya kepada peserta didik, serta menginternalisasikan nilai dalam kehidupan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicita-citakan. Untuk materi yang kedua ialah para pendidik dalam perspektif hadis. Ini terdapat beberapa macam. Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik hakiki dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, yang bisa menjadi seorang pendidik adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, para rasul ini diutus Allah dengan risalah ilahiyah. Semuanya adalah para mu'alim yang ditugasi untuk menyampaikan petunjuk kepada umat. Nah, Rasul ini ditunjuk langsung oleh Allah untuk menjadi seorang pendidik. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, ada orang tua sebagai pendidik utama dan yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani rohani peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat adalah guru sebagai orang yang diamanati orang tua sebagai untuk mendidik anaknya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, dalam Islam ada 4 yang dapat menjadi seorang pendidik. Yang pertama Allah, kedua Nabi, ketiga orang tua, dan yang terakhir ada orang lain atau guru. Materi C yaitu kedudukan pendidik dalam perspektif hadis. Untuk yang pertama yaitu pendidik sebagai orang tua. Rasulullah seperti orang tua bagi para sahabat. Dalam hal ini orang tua memiliki arti mengajar, membimbing, mendidik anak-anak seperti layaknya orang tua, mendidik anak pada umumnya. Untuk poin yang kedua yaitu pendidik sebagai pewaris Nabi. Ulama-ulama merupakan pewaris para nabi. Pendidik dalam hal ini guru adalah orang yang berilmu pengetahuan, jadi termasuk kategori ulama. Karena ulama ia adalah pewaris para nabi dan tidak boleh berharap banyak harta karena mereka tidak mewariskan harta. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah melarang orang berilmu, termasuk pendidik, untuk mencari harta kekayaan selama proses itu tidak mengurangi upaya pengambilan ilmu pengetahuan. Selanjutnya materi yang keempat yaitu keutamaan pendidik dalam perspektif hadis. Keutamaan pendidik dalam perspektif hadis diantaranya yaitu terbebas dari kutukan Allah. Namun yang dimaksud dalam hal ini yaitu guru yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, dan guru yang ikhlas untuk mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua yaitu didoakan oleh seluruh penduduk bumi. Allah memberikan rahmat dan berkah kepada guru. Bahkan penduduk langit dan juga para malaikat pun mendoakan, serta semua penduduk bumi termasuk semut yang ada di dalam sarangnya dan ikan yang ada di laut. Kemudian yang ketiga yaitu mendapat pahala yang berkelanjutan. Bahwa sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang pada intinya menerangkan 3 hal orang yang
selalu diberi pahala oleh Allah meskipun ia sudah meninggal, yaitu orang yang sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang dipanjatkan untuk orang tuanya. Yang terakhir yaitu menempati posisi terbaik. Guru dan peserta didik menumpahkan manusia yang lebih baik, karena orang yang mempelajari ilmu dan ilmu pengetahuan yang berasal dalam Al-Quran, ia tergolong orang yang utama. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin E, yaitu syarat-syarat menjadi seorang pendidik dalam perspektif hadis. Pendidik adalah orang yang paling berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Nah, keberadaan seorang pendidik itu tidak akan pernah tergantikan, bahkan orang tua sekalipun. Nah, seandainya di dunia ini tidak ada seorang pendidik, maka yang pertama, anak-anak itu tidak akan memiliki sosok yang bisa dijadikan sebagai pembimbing dan juga teladan. Yang kedua, orang tua akan sulit menghadapi anak-anaknya dalam mengajar di rumahnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi seorang pendidik. Yang pertama yaitu pendidik harus beriman. Jadi para pendidik harus berusaha agar peserta didik ini memiliki iman yang kuat dan teguh pendirian dalam melaksanakan tuntutan iman tersebut. Segala aktivitas kependidikan agar diarahkan menuju terbentuknya pribadi-pribadi yang beriman. Bila yang diinginkan adalah peserta didik yang beriman kepada Allah, maka terlebih dahulu seorang pendidik itu harus beriman. Yang kedua yaitu pendidik harus berilmu. Bahwa orang yang berfatwa dan juga mengajar harus berilmu pengetahuan. Termasuk dalam hal ini adalah seorang pendidik seperti guru. Bila pendidik tidak berilmu pengetahuan, maka murid-murid yang diajarkan akan sesat. Atau dalam bahasa kependidikan, bila guru tidak profesional akan mengakibatkan proses pembelajaran akan sia-sia. Berfatwa adalah memberikan ilmu kepada orang lain. Mengajar dan mendidik juga memberikan ilmu kepada orang lain. Dengan demikian keduanya ini sama, berfatwa dan mendidik. Mengajar tanpa ilmu akan menyesatkan orang lain. Karena Rasulullah SAW melarang keras berfatwa bila seseorang tidak memiliki ilmu. Yang ketiga yaitu pendidik harus mengamalkan ilmunya. Nah, siksaan Allah yang bakal diterima oleh orang yang mengajarkan kebaikan, tetapi ia sendiri tidak mengajarkannya. Dan orang yang menasihati orang agar meninggalkan yang jelek, tetapi ia sendiri mengajarkannya. Tugas tersebut adalah salah satu yang dikerjakan oleh pendidik, yaitu guru. Jadi, guru harus mengamalkan ilmu yang diajarkannya kepada peserta didik agar terhindar dari siksa Allah. Yang keempat, yaitu pendidik harus adil. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat umatnya agar berlaku adil terhadap anak-anaknya. Dalam konteks pendidikan, peserta didik itu adalah anak oleh pendidiknya. Dengan demikian, pendidik itu wajib berlaku adil dalam berbagai hal terhadap peserta didiknya. Yang kelima yaitu pendidik harus berniat ikhlas. Mengapa sih pendidik itu harus mempunyai niat yang ikhlas? Dengan keikhlasan karena Allah SWT, pendidik dalam melaksanakan tugasnya akan mendapatkan kemudahan karena sasaran pendidikan itu adalah hati. Apa yang diberikan dengan hati akan diterima oleh hati dengan baik. Dengan demikian, proses pendidikan akan mencapai hasil yang optimal. Selain itu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah semua proses pendidikan yang diberikan oleh pendidik dengan ikhlas akan dihitung sebagai ibadah kepada Allah. Yang keenam, yaitu pendidik harus berlapang dada. Sifat lapang dada dan jauh dari kedengkian akan mewujudkan keseimbangan jiwa bagi manusia dan akan membiasakannya untuk selalu cinta kepada kebaikan bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.